Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita ya yang udah komen di video-video kita. Masih tetap di seputar GERD atau gastritis teman-teman ya. Karena ini harus penting sekali kita mengetahui bahwa kita ini mengalami gastritis atau mengalami GERD gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja kita bacakan komen dari Kak Prayitno. Bang, kalau ulu hati, dada, perut panas gitu ya. Jadi ulu hati ya di sini ya itu panas, kemudian perut juga panas ya. Teman-teman harus bisa membedakan ulu hati sama perut gitu ya, karena berbeda. Oke, ulu hati tetap tepatnya di sini di tengah-tengah ya. Kemudian panasnya di perut juga gitu ya. Dan mulut nggak enak, terasa kering ya. Itu umumnya karena asam gitu ya. Kemudian pertanyaannya, terus apa boleh minum cuka apel? Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Kak Prayitno. Jadi gini Kak, yang Kakak rasakan ini perut panas. Perut panas adalah pertanda bahwa ada peradangan di lambung. Kalau lambung kita aman-aman saja, namun pedas sesekali ketika kita setelah makan pedas, itu normal. Namun kalau perut kita panas, tidak makan yang sifatnya pedas, itu panas, belum makan panas, setelah makan panas, kemudian tiba-tiba panas gitu ya. Itu tandanya ada peradangan di lambung kita, Kak Prayitno. Gitu ya. Jadi, kalau lambung kita ada peradangan, kita tidak boleh minum cuka apel ya. Diingat, tidak boleh minum cuka apel. Kenapa? Saat kita minum cuka apel, kalau ada peradangan di dalam lambung kita, itu nanti akan semakin perih, gitu ya. Jadi, saran saya, konsumsi yang pedas, asam, berlemak, bertepung, makanan ultra processed food itu tidak boleh. Kemudian makanan yang manis-manis ya, manis-manis yang manisnya bukan alami itu tidak boleh, Kak. Gitu ya, itu penting banget. Karena apa? Lambung kakak sedang mengalami peradangan. Solusinya, peradangannya harus disembuhin dulu, gitu ya. Baru nanti kita tangani GERD-nya. Kalau seumpama tidak ada panas di lambung, minum cuka apel aman-aman saja. Perumpamaan seperti ini ya, seumpama tangan kita ini terluka. Kemudian kita kasih yang sifatnya asam, entah jeruk nipis, jeruk lemon, atau cuka apel, pasti terasa perih. Nah, itu adalah perumpamaan ketika lambung kita ada peradangan. Kalau masih panas ya, Kak Prayitno atau teman-teman semua yang sedang mengalami lambung panas, itu masih tahap awal, gitu ya. Namun itu harus kita perhatikan, makanan pantangan diperhatikan, kemudian yang terpenting jangan sampai telat makan. Perlu teman-teman pahami, antara telat makan dan puasa itu berbeda. Ketika kita puasa, kita makan di 2 kali sehari, di saat sahur dan di saat berbuka puasa. Kalau telat makan, jadwal kita makan, harusnya kita makan pagi atau sarapan, kita enggak makan nih. Nah, itu yang bisa membuat nih lambung kita ini panas atau perih atau melilit seperti itu. Kalau teman-teman sudah terbiasa makan siang itu enggak apa-apa. Namun yang biasanya makan pagi, kemudian tiba-tiba enggak makan pagi, tiba-tiba makan di siang. Kemudian besoknya makan pagi lagi. Kemudian besoknya lagi makan siang, pagi enggak. Nah, itu yang menyebabkan apa teman-teman nih, lambung kita ini mengalami perih. Karena lambung kita ini sudah ada jadwalnya, gitu ya. Lambung kita ini sangat pintar sekali teman-teman ya. Jadi seumpama kita udah rutin sarapan jam 8, udah rutin aja seperti itu. Seumpama kita udah rutin puasa, ya udah sahur. Setelah sahur kita nggak makan, nggak minum sampai waktu berbuka. Nah, itu 2 kali makan. Jadi teman-teman harus membedakan telat makan dengan puasa itu berbeda. Oke gitu Kak, saran saya seperti itu. Kalau perutnya panas, stop dulu makanan pedas, makanan asam, berlemak, bertepung, ultra processed food. Itu stop dulu, kemudian minum air sari pati singkong atau ubi Garut juga bisa. Itu manfaatnya apa? Nih, bisa membuat lambung kita menjadi lebih nyaman. Peradangan ini disembuhkan secara alami gitu ya. Itu kalau pengalaman saya seperti itu. Ada juga pengalaman teman-teman ya yang menggunakan apa teman-teman? Air lemon. Memang air lemon ini asam sekali, namun memang dalam beberapa jurnal penelitian dan ada paparan dari beberapa dokter yang memang bisa untuk memulihkan ini peradangan pada lambung atau tukak lambung. Namun teman-teman silakan mencoba. Kalau saya sudah mencoba itu menggunakan sari pati singkong dan kunyit, gitu ya teman-teman ya. Mohon diperhatikan dan minum air hangat setiap 1 jam sekali ya, dikit-dikit aja enggak apa-apa, itu agar peradangannya ini menjadi cepat pulih gitu ya, terhidrasi terus gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu jawaban di
video kali ini ya. Teman-teman yang ada pertanyaan, keluhan seputar GERD atau lambung bisa komen, nanti kita bahas bersama. Kita di sini belajar bersama agar apa, membuka pengetahuan kita, wawasan kita seputar lambung. Karena lambung ini penting banget teman-teman ya. Saya adalah pejuang GERD yang sudah pulih di 8 bulan dan pernah merawat istri saya yang mengalami tukak lambung di 4 bulan, dan puji syukur kita bisa pulih, bisa sembuh dengan alami. Semoga pengalaman saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian video kali ini teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.